berjumpa dengan saya, Lisnawati S., mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih dengan NIM 202 001 103 4019. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika di kelas 8, yaitu menentukan median dan modus suatu data. Namun sebelum itu, saya akan sampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep median suatu data, lalu memahami konsep modus suatu data, dan yang terakhir, dapat menentukan median dan modus dari suatu data. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. So, yuk siapkan alat tulis kalian. Apa sih itu median? Jadi, median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan. Ingat bahwa median ada dua jenis, yaitu yang pertama median data ganjil dan median data genap. Nah, jika data ganjil, kita lihat data yang posisinya paling tengah. Nah, kalau data genap, kita jumlahkan dua data paling tengah lalu dibagi dua. Rumus ini dengan ini dapat kita gunakan saat datanya banyak, biasa data dalam tabel atau diagram. Jika datanya sedikit, bisa kita hitung manual. Agar lebih paham, kita masuk pada contoh. Perhatikan data berat badan siswa laki-laki. Di sini kita disuruh menentukan median dari berat badan siswa laki-laki. Pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Nah, berikut data yang sudah terurut. Ini datanya ada 9, berarti datanya ganjil, sehingga mediannya adalah data yang paling tengah. Dapat kita ketahui dengan membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Terlihat data yang paling tengah ialah 49, maka median dari data tersebut adalah 49. Bagaimana jika ada penambahan data pada berat badan siswa laki-laki? Contohnya 57, 55, dan 58. Seperti sebelumnya, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Nah, ini data yang sudah diurutkan. Sekarang, datanya ada 12. Datanya genap. Ingat, jika datanya genap, kita jumlahkan dua data yang paling tengah, lalu dibagi dua. Sehingga dapat kita lihat, dua data yang paling tengah ialah 50 dan 52. Maka, median sama dengan 50 ditambah 52 per 2. Sama dengan 102 per 2. 102 dibagi 2 sama dengan 51. Sekarang kita masuk pada modus. Apa sih itu modus? Jadi, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul dalam suatu data. Nah, pada suatu data biasanya terdapat lebih dari satu modus, bahkan bisa juga tidak memiliki modus. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Perhatikan datanya, yaitu ada 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 55, 57, 46, dan 57. Di sini kita disuruh menentukan modusnya, yaitu data yang paling banyak muncul. Nah, kita lihat data yang paling banyak muncul. Ternyata data yang paling banyak muncul itu 57. Kenapa? Karena paling banyak muncul yaitu sebanyak 3 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 57. Nah, perhatikan lagi datanya, yaitu ada 45, 48, 53, 50, 45, 57, 57, 49,
55, 52, 46, dan 51. Di sini kita masih disuruh menentukan modusnya. Nah, kita lihat data berapa sih yang paling banyak muncul? Ternyata yang pertama ada 45. Lalu yang kedua ada 57. Kedua data ini munculnya paling banyak, yaitu 2 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 45 dan 57. Perhatikan lagi datanya. Ada 45, 48, 53, 50, 40, 57, 56, 49, 55, 52, 46, dan 51. Data berapa sih yang paling banyak muncul? Ternyata semua sama, hanya 1 kali muncul. Maka data ini tidak memiliki modus. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ada tabel atau diagramnya. Perhatikan, tentukan median dan modus pada data berikut. Nah, di sini ada nilai dan frekuensi. Masih ingat kan apa itu frekuensi? Jadi frekuensi itu banyak datanya. Contohnya, jika nilainya 3, frekuensinya 2, berarti yang mendapatkan nilai 3 ada 2 orang. Kalau nilainya 4, frekuensinya 6, berarti yang mendapatkan nilai 4 itu ada 6 orang. Nah, sebelum kita menentukan median, kita cek dulu banyak datanya. Apakah ganjil atau genap? Caranya dengan menjumlahkan frekuensinya. Oke, jadi jumlah keseluruhan dari frekuensi ini yaitu 34. Selanjutnya kita cari mediannya. Ingat, tadi di awal sudah disebutkan bahwa kalau nilainya banyak, kita menggunakan rumus. Nah, 34 ini genap, maka kita menggunakan rumus yang ini. Yaitu median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. So, dengan N yaitu banyak data, maka N sama dengan 34. Maka median sama dengan data ke 34 per 2 ditambah data ke 34 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ke 17 ditambah data ke 18 dibagi 2. Nah, sekarang data ke 17 dan 18 itu berapa sih? Nah, kita dapat ketahui dengan mengcek frekuensinya. Di sini ada 2. Artinya data ke 1 dan 2 nilainya 3. Nah, dari sini ke sini jumlah datanya jadi 8. Berarti data ke 3 sampai 8 nilainya 4. Dari sini ke sini datanya menjadi 12. Artinya data ke 9 sampai 12 nilainya 5. Dari sini ke sini jumlah datanya jadi 20. So, yang ingin kita cari yaitu data ke 17 dan 18. Sudah pasti data ke 17 dan 18 ada di sini. Maka data ke 17 dan 18 nilainya 6. Jadi, sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Next, kita cari modusnya. Modus yaitu paling banyak muncul kan? Berarti kita cek nilai yang frekuensinya paling banyak, yaitu 11 dengan nilainya itu 7. Jadi, modus tersebut adalah 7. Kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu tentukan median dan modus dari data hasil ulangan siswa. Seperti contoh soal sebelumnya, kalau kita mau mencari median, hitung dulu banyak datanya. Jadi kita tambahkan semua frekuensinya. Jadi banyak data sama dengan ini di antara 2 dan 4 berarti 3 ditambah ini 4 ditambah ini 6 ditambah ini 2 ditambah ini antara 4 dan 6 berarti 5 ditambah ini 8 ditambah ini 6, ditambah antara 6 dan 8 berarti 7, ditambah ini 4, ditambah
Ini di tengah antara 4 dan 6 berarti 5. Tinggal kita jumlahkan semua hasilnya, maka banyak datanya adalah 50. 50 berarti genap. Sekarang kita cari mediannya. Karena datanya genap, maka kita gunakan rumus yang ini, yaitu median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Dengan N-nya itu berapa? 50. Maka median sama dengan data ke 50 per 2 ditambah data ke 50 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ke 25 ditambah data ke 26 dibagi 2. Sekarang data ke 25 dan 26 itu berapa sih? Nah, dapat kita ketahui dengan mengcek frekuensinya. Kita coba sampai sini dulu. Di sini datanya ada 3, tambah 4 itu 7, ditambah 6 itu 13, ditambah 2 itu 15, ditambah itu 20. Ternyata baru sampai data ke-20, kita tambahkan lagi data yang ini, maka 20 tambah 8 sama dengan 28. Nah, di sini kita hanya ingin data ke-25 dan 26. Berarti data ke-25 dan 26 pasti ada di sini. Jadi data ke-25 dan 26 nilainya sama dengan 6. Sama dengan 6 ditambah 6 per 2. 6 ditambah 6 sama dengan 12 per 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka median dari data tersebut adalah 6. Next, kita cari modusnya. Modus itu data paling banyak kan? Berarti kita cek nilai yang frekuensinya paling banyak, yaitu 8 dengan nilai 6. Berarti modus dari data tersebut adalah 6. Contoh soal ketiga, yaitu tentukan median dan modus data berikut. Sebelum mencari mediannya, seperti contoh sebelumnya, kita cari tahu dulu banyak datanya berapa dengan menjumlahkan seluruh frekuensinya. Maka jumlah dari seluruh frekuensi ini adalah 35. Maka banyak datanya ada 35. Karena datanya 35 ini ganjil, sehingga kita menggunakan rumus yang ini. Median sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. N-nya adalah banyak data, berarti N-nya 35. Maka median sama dengan data ke 35 ditambah 1 per 2. 35 ditambah 1 adalah 36, maka sama dengan data ke 36 per 2. Sama dengan data ke 36 dibagi 2 adalah 18. Sekarang kita cari data ke-18 dengan cara mengecek frekuensinya. Di sini datanya ada 2, berarti data ke-1 dan ke-2 itu nilainya 3. Dari sini ke sini jumlah datanya menjadi 9 kan? Berarti data ke-3 sampai ke-9 itu nilainya 4. Dari sini ke sini jumlah datanya menjadi 13. Berarti data ke-10 sampai 13 itu nilainya 5. Dari sini ke sini jumlah datanya menjadi 16. Berarti data ke-14 sampai 16 itu nilainya 6. Dari sini ke sini jumlah datanya menjadi 21. Karena kita mau cari data ke-18, pasti posisi data ke-18 itu di sini. Maka data ke-18 bisa dipastikan nilainya 7. Maka median dari data tersebut adalah 7. Next, kita cari modusnya. Modus itu paling banyak muncul kan? Berarti kita cek nilai yang frekuensinya paling banyak, yaitu 9 dengan nilai 8. Jadi, modus dari data tersebut adalah 8. Kita masuk pada contoh soal keempat, yaitu tentukan median dan modus data berat badan siswa. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita cari dulu banyak datanya.
kita jumlahkan seluruh frekuensinya atau banyak siswanya. Di sini itu ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5. Maka banyak siswanya ada 15. Sehingga banyak datanya sama dengan 15. Karena 15 ini ganjil, maka kita gunakan rumus yang ini. Sehingga median sama dengan data ke 15 ditambah 1 per 2 sama dengan data ke 15 ditambah 1 itu 16, maka 16 per 2 sama dengan data ke 16 bagi 2 itu 8. Sekarang data ke 8 itu berapa sih? Kita cek frekuensinya. Di sini datanya ada 2. Artinya data ke 1 dan ke 2 nilainya 2. Dari sini ke sini jumlah datanya menjadi 6. Artinya data ke 3 sampai ke 6 itu nilainya 4. Dari sini ke sini jumlah datanya jadi 11. So, yang ingin kita cari yaitu data ke 8. Sudah pasti data ke 8 ada di sini. Sehingga data ke 8 bisa kita pastikan nilainya adalah 32. Maka median dari data tersebut adalah 32. Next, kita cari modusnya. Kita lihat nilai frekuensi paling banyak atau jumlah siswa yang paling banyak yaitu 5 dengan nilai atau berat badan 32. Maka modus dari data tersebut adalah 32. Ingat, tidak selalu nilai median dan modus itu nilainya sama. Bisa saja berbeda tergantung datanya. Contoh soal kelima yaitu tentukan median dan modus dari harga sepatu-sepatu di bawah ini. Untuk menentukan median, kita cari dulu banyak datanya. Di sini banyak sepatunya ada 8, jadi banyak data sama dengan 8. Karena 8 ini genap dan datanya tidak banyak, maka kita gunakan rumus yang ini. Median sama dengan jumlah 2 data tengah dibagi 2. Selanjutnya, kita susun dari harga terkecil, yaitu 200, 200 lagi, 310, 370, 450, 480, 650, dan 1.220. Median itu data paling tengah setelah diurutkan kan? Jadi kita bagi 2 bagian sama banyak. Maka dapat kita lihat bahwa 370 dan 450 data paling tengah. Sehingga median sama dengan 370 ditambah 450 dibagi 2 sama dengan 370 ditambah 450 sama dengan 820. Jangan lupa dibagi 2. Oke, sama dengan 820 dibagi 2 adalah 410. Sehingga median dari data tersebut adalah 410. Next, kita cari modusnya. Modus itu data paling banyak muncul kan? Nah, dapat kita lihat bahwa 200 paling banyak muncul, yaitu sebanyak 2 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 200. Gimana? Matematika itu mudah kan? Nah, di sini ada latihan soal yang mungkin kalian bisa kerjakan agar lebih paham lagi. Nah, itu tadi penjelasan tentang median dan modus suatu data. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. See you next time.